فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita pada hari ini akan masuk di inti dari buku ini ditulis, yaitu mengenal 3 fondasi dasar di dalam agama Islam yang tidak diberikan udzur kepada seorang muslim dan muslimah untuk tidak mengetahuinya. Setelah kita melewati 3 pendahuluan, maka saatnya sekarang penulis masuk di inti pembahasan. Beliau berkata faida kilalat, beliau bawakan dalam bentuk tanya jawab supaya mudah diingat dan mudah dipahami. Karena memang 3 perkara ini yang beliau akan sampaikan nanti, inilah nanti yang akan ditanya di alam kubur kita. Orang yang mengantar kita sudah kembali. Jadi beliau bawakan sesuai dengan konteks hadis. Bentuknya percakapan. Bentuknya tanya jawab. Makanya kata beliau faida kilalat, jika kamu ditanya mal usul thalatha allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha, apa itu 3 fondasi dasar yang wajib bagi manusia untuk tahu? Mau dia muslim, laki-laki, perempuan, kafir, laki-laki atau perempuan, semua wajib ini tahu. Iya, karena nanti dalam hadis kan Nabi ceritakan orang yang meninggal itu. Ini muncul pertanyaan ini, Nabi sampaikan terkait dengan orang yang meninggal. Nabi ceritakan ada orang meninggal beriman kepada Allah, ada orang meninggal murtad, orang ragu, kafir, munafik. 2 golongan ini, yang beriman dan yang tidak beriman ini sama-sama ditanya dengan 3 pertanyaan yang sama. Perbedaannya adalah cara menjawabnya saja. Hadisnya yang panjang dari sahabat Al-Bara bin Azib. Nabi ceritakan mulai dari awal dicabutnya ruh sampai dikubur, sampai orang-orang yang sudah kembali, maka ruh itu akan kembali ke jasad. Disitulah didudukkan oleh 2 malaikat bertanya dengan yang wajib ini kita tahu. Man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, siapa yang kamu sembah, apa agama yang kamu pegang, dan siapa nabi yang kamu ikuti. Nabi jelaskan di situ orang yang beriman, maka mudah dia jawab. Karena dia nggak mungkin beriman kecuali pasti setelah belajar. Mudah dia jawab, Rabbku Allah, agamaku Islam, nabiku adalah Muhammad. Ketika ditanya dari mana kamu tahu? Saya baca. Saya belajar. Sementara orang munafik, orang kafir, orang-orang yang hidup di atas dunia ini dengan ketidakjelasan, tidak punya Tuhan, ditanya dengan pertanyaan yang sama,
Siapa rohmu, sembahanmu, agamamu, siapa nabi yang kamu ikuti? Dia nggak bisa menjawab. Dia nggak bisa menjawab. Dia hanya bilang tidak tahu. Saya hanya dengar orang ngomong, ya saya ngomong juga. Maka dikatakan oleh malaikat, kamu tidak baca. Kamu tidak mempelajari. Iya, dia tetap jawab seperti itu. Maka 3 perkara ini, dan ini adalah pertanyaan bukan di alam akhirat, bahkan bukan nanti di padang mahsyar, di kubur. Artinya dekat kita ditanyakan tentang 3 pertanyaan ini, karena semua kita adalah berjalan maju ke kuburan, bukan berjalan mundur. Jadi kalau kamu ditanya apa itu 3 pokok dasar yang wajib manusia itu tahu, fakul, maka katakanlah 3 itu adalah ma'rifatul abdi rabbah, seorang hamba itu mengenal Rabbnya, wa dinah, agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Muhammad SAW. Mengenal Allah itu mengenal sembahan kita, yang mencipta kita, yang memberikan kepada kita rezeki, yang kita sudah ambil dalil-dalilnya sebelumnya, yang mengatur kehidupan kita ini, yang mematikan dan menghidupkan kita. Nanti akan kalau sebutkan dengan apa kita bisa mengenal Rabb kita ini, yang kebaikannya itu tidak terhitung kepada kita. Demikian pula mengenal Islam. Nanti beliau akan sebutkan bagaimana cara kita mengenal Islam. Beliau akan bahas satu persatu poin-poinnya ini, 3 ini, sampai berakhirnya buku ini. Buku ini akan tamat dengan pembahasan terakhir, mengenal Nabi Muhammad SAW. Iya, mengenal Nabi Muhammad SAW. Belum mulai langsung yang pertama, fa'idha qila lak, kalau ditanyakan kepada kamu, man rabbuk, siapa Rabbuk? Siapa penciptamu, pengaturmu, pemberi rezekimu, siapa? Iya. Takul, maka katakanlah, Rabbi Allah, Rabbu Allah. Alladhi Rabbani, yang telah memelihara, menjaga, mencipta saya. Wa Rabba jami'al alamin bini'amih, dan menjaga, memelihara, mencipta seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat. Ini yang harus kita katakan. Kemudian kita tentunya istiqomah di atas itu. Ini di dunia ini dulu. Karena di akhirat tergantung ucapan kita di dunia ini dan keistiqomahan kita di dunia ini. Di dunia ini. Ini kalau kita mampu mengatakan ini di dunia ini, maka kita akan mendapatkan banyak keutamaan dunia akhirat. Kita akan mendapatkan banyak keutamaan dunia akhirat kalau kita mengatakan Rabb, kemudian kita mampu apa? Istiqomah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di banyak ayat, di antaranya ya bisa kita baca ya ayat yang ada dalam surat Fussilat. Ayat 30 Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabb kami itu Allah. Maka kalau ditanya tadi, siapa Rabbmu? Katakan Rabbku Allah. Karena ucapan ini punya keutamaan. Katakan di dunia ini.
Allah katakan innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, orang-orang yang berucap Rob kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah di atas ucapan itu, tidak terpengaruh dengan syubhat ataupun syahwat. Karena ucapan ini kalau kita berucap pasti kita akan diuji. Apakah kita jujur dalam ucapan itu atau tidak? Kita akan diuji, apakah kita mampu istiqomah atau tidak. Yang istiqomah dijanjikan banyak pahala. Pertama Allah katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepada mereka. Ini berarti masih di dunia. Malaikat akan turun kepada mereka. Kalau dia bilang Robku Allah, kemudian istiqomah. Itu syaratnya. Bukan hanya sekedar Robku Allah, tapi tidak istiqomah. Akan turun kepada mereka malaikat. Apa ucapan malaikat kepadanya? Allah taqafu wala tahzanu. Jangan kamu takut. Dan jangan kamu bersedih. Itu ucapan. Makanya orang yang istiqomah di atas ucapan Robku Allah, tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Tidak pedulikan itu. Maka mereka tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah takut. Kata para ulama tafsir, mereka tidak akan sedih terhadap apa yang telah lewat. Dan mereka tidak akan takut terhadap apa yang akan datang. Karena mereka berkata Robnya, pencipta pengaturnya, alam dunia ini, alam kubur, dan alam akhirat. Akan turun kepada malaikat berkata, jangan takut, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, kata Allah, beri kabar gembira mereka dengan surga. Ini belum meninggal. Beri kabar gembira mereka dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kalian memang dipersiapkan surga untuk. Ini di surat Fussilat. Senada dengan itu surat setelahnya, surat Al-Ahqaf ayat 13. Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sama. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah. Ini penting, sekali lagi penting kita bilang siapa Rabbmu. Penting kita bilang Allah. Jangan sampai kita menjawab lagi kuburan fulan, pohon fulan. Tidak boleh. Harus kita bilang Allah. Sembahan. Dan ini ucapan penting. Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah. Itu syaratnya. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, sama. Tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak ada pula rasa sedih. Ulaika ashabul jannah. Mereka itulah penghuni surga. Langsung dinyatakan memang. Masih kita di dunia, langsung dinyatakan. Kalau kita memang mengatakan Rabb kita adalah Allah, kemudian kita istiqomah, Allah katakan mereka itu penghuni surga. Kalau kita mau melihat penghuni surga, lihat orang yang hanya mengatakan sembahannya Allah dan dia istiqomah. Itulah penghuni surga, kata Allah. Itulah penghuni surga. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jazaan bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Balasan terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Oleh karena itu, ya, datang seorang sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia berkata, ya Rasulullah, kulli fil Islami qawlan la as'alu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, tolong katakan kepada saya sebuah ucapan dalam Islam ini, saya tidak akan bertanya lagi kepada seorang pun setelah kamu. Maksudnya kalimat yang saya pegang itu cukup untuk saya hidup di dunia ini, kemudian cukup untuk berjumpa dengan Allah.
Dia bilang, katakan. Rabbi Allah mustaqim. Katakan, Rabbku Allah, kemudian kamu istiqomah. Itu cukup. Itu tidak berbahaya apapun untuk. Maka penting, sekali lagi penting. Kalau kita ditanya, siapa Rabbmu? Katakanlah, Rabbku Allah. Yang telah menciptakanku dan menciptakan alam semesta. Katakan seperti itu. Ini juga jawaban Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun. Fir'aun mengaku juga dia Tuhan. Dirinya Tuhan. Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun, Paman Rabbukuma, ya Musa, siapa Rabb Tuhan kalian berdua? Wahai Musa. Qala, dia berkata, Rabbuna alladhi kulla syai'in khata'u. Sumahada. Lihat jawabannya. Rabb kami adalah yang telah memberikan segala sesuatu terhadap yang dia cipta. Kemudian setelah itu, dia berikan hidayah. Petunjuk kepada untuk hidup. Ini jawaban Nabi Musa alaihissalatu wassalam kepada Fir'aun. Dan ini jawaban yang harus kita jawab. Jadi katakanlah Rabbku Allah. Dan lanjut, wahwa ma'budi. Dan dia sembahan. Dan di sana ada juga orang yang bertanya, siapa Tuhan? Allah, tapi tidak menyembah. Dia menyembah selain Allah. Kalau ada musibah, yang dipanggil Abdul Qadir. Yang dipanggil adalah sembahan-sembahan. Kalau ada masalah, ada kesusahan, yang dia usap-usap adalah foto dari syekhnya yang dianggap keramat. Dia bilang Allah Rabbnya, Tuhannya. Tapi masalahnya tidak menyembah. Tidak, lanjutkan. Wawan abudi. Dia sembahan. Karena kalau kita hanya bilang Rabb Allah tanpa ada penetapan bahwa hanya dia yang engkau sembah, selainnya tidak, maka kita belum mengatakan la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu ada penafian dan ada penetapan. La ilaha, tidak ada sembahan yang berhak saya sembah illallah kecuali Allah saja. Jadi itu baru berguna. Nah, hanya kita bilang illallah, Allah saja, baru juga sembah selain Allah. Tidak boleh. Nanti akan diterangkan insya Allah di pembahasan di Islam, mengenal Islam. Karena mengenal Islam yaitu kita mengenal rukun Islam. Iya. Sekarang mengenal Allah. Jadi ucapkan, dia Rabbku dan dia sembahanku. Laisa li ma'budun siwa. Tidak ada bagiku sembahan selain. Yang belum ucapkan ini seperti di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Artinya tidak kepada selain. Itu harus kita katakan. Harus kita katakan. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu kami beribadah. Tidak kepada selain. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya. Apa dalilnya kalau Rabb kita Allah dan dia satu-satunya yang kita sembah, selainnya tidak? Firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabbnya alam semesta. Artinya, pujian itu hanya milik Allah, nggak boleh mengucapkan pujian kepada selain Allah. Yang mana dia adalah Rabbnya alam semesta. Maka kata Allah, wa kullu ma siwallahi alam. Semua selain Allah itu namanya alam. Semua selain Allah namanya alam.
Dan beliau tegaskan, wa ana wahidun min dalikal alam. Saya salah satu dari alam itu. Artinya, kan segala pujian, penghambaan, itu kan hanya milik Allah. Robnya alam semesta. Kita ini termasuk alam. Berarti kita harus memuji Allah. Membesarkan dan mengagungkannya. Tidak boleh kita memuji, membesarkan, mengagungkan, dan beribadah kepada alam yang sama dengan kita. Kepada alam yang sama dengan kita. Kita telah jatuh dalam kejahatan yang besar. Sudah kita sebutkan dalilnya di pertemuan yang lalu. Kita jatuh dalam kejahatan yang besar kalau kita menyembah alam yang sama dengan kita. Kenapa katakan begitu? Ketika kalau ditanya tentang dosa yang paling besar, ya, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa. Kamu membuat tandingan untuk Allah, padahal Dia mencipta. Padahal itu juga alam, ciptaan Allah. Dia butuh kepada Allah. Dia butuh kepada Allah. Iya. Tapi kita, na'udzubillah, malah menyembahnya. Tidak boleh. Ini tidak dibolehkan sebagai seorang yang mengenal Allah. Kita harus berkata seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya milik Allah Rabb alam semesta. Katakan seperti itu. Sholat, sembelihan, ini contoh. Ya. Dan ada ulama yang menafsirkan nusuki maknanya ibadat. Penghambaan. Itu hanya milik Allah. Bukan milik selain Allah. Nanti akan datang penyebutan ayat juga. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi. Bahwasanya masjid itu milik Allah. Jangan kamu berdoa kepada selain Allah, siapapun itu, di masjid itu. Iya. Ada juga yang menafsirkan masjid adalah alat-alat sujud. Karena masjid jamak dari masjid, bisa bermakna, ya, alat sujud bisa bermakna tempat sujud. Ya, kadang-kadang alat-alat sujud itu yaitu jidat, hidung, kedua telapak tangan, lutut, kedua ujung kaki. 7 alat sujud itu miliknya Allah. Jangan kamu berdoa menggunakan alat sujudmu itu kepada selain Allah. Ini kita dilarang. Kita dilarang. Ini yang harus kita katakan. Kemudian lanjutan lagi, karena ini tidak cukup dengan ucapan saja, tapi kita harus ucapkan dengan kita mengenalnya. Fa'idza qila laka, kalau kamu ditanya, bima arafta rabbak, dengan apa kamu mengenal Tuhanmu? Dari mana dan bagaimana kamu mengenal Rabbmu itu? Fakul, maka katakanlah. Katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayatnya dan makhluk ciptaan. Wa min ayatil laili wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara ayat-ayat Allah, malam, siang, matahari, dan bulan. Itu ayat-ayatnya Allah. Karena ayat itu ada 2. Ayat kauniyah, alam semesta ini. Ada ayat syari'iyah, Quran, hadis, wahyu. Jadi kalau kita tanya, dari mana kamu tahu bahwa ada Tuhanmu? Katakan, adanya malam. Masa ini malam bisa teratur begitu panjang pendeknya? Siang, matahari, bulan,
Masa dengan adanya sendiri tanpa ada mengadakan? Orang Arab pedalaman tidak pernah belajar. Arab pedalaman. Dia pernah ditanya, iya, dari mana kamu mengenal Allah? Dia hanya bilang, kalau ada tai onta, pasti ada ontanya. Antum paham? Jadi ini orang bodoh, tidak pernah belajar. Tidak pernah belajar. Dia ditanya begitu. Dia jawab secara akal. Dia tidak punya dalil Quran. Yang orang Arab pedalaman, orang kampung. Tapi fitrahnya selamat. Dia ditanya begitu. Dengan apa kamu mengenal Rabbmu? Bahwa dia ada. Dia bilang mudah, sederhana. Ada tai onta, ada tainya. Kotorannya. Masih ada ontanya. Iya kan? Masa ada tai onta tapi tidak ada onta? Kan tidak mungkin. Artinya adanya ini alam, ada yang mengadakan, ada yang menciptanya. Iya, siapa yang mampu atur begini? Lihat ini matahari sudah berapa umurnya dunia. Tidak pernah mati. Lihat buatannya manusia. Lampu. Cukup itu kekurangannya. Dia padam. Sesempurna apapun. Lihat, ada kurangnya. Karena dia adalah buatannya yang penuh dengan kekurangan. Tapi ini lihat matahari, lihat bulan. Maka sebentar Allah akan tegaskan di Quran sebentar. Wa min makhluqatihi, dan di antara makhluk ciptaan Allah yang bisa kita lihat. Kita dengannya bisa mengenal Allah. As-samawatu sab'u. Langit yang 7. Langit ini yang kita lihat itu hanya yang di bawah. Langit dunia. Dan itu masih ada 7 ke atas. 7 lapis. Wal arduna sab'u. Bumi yang 7. Ini bumi yang kita injak, ini lapis atas. Masih ada ke bawah 7 lapis. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan apa yang ada di dalam keduanya dan apa yang ada di antaranya. Di antara langit dan bumi, kita juga ini. Coba lihat saja diri kita ini. Maka kita akan mengenal Tuhan kita. Makanya Allah katakan, beliau berkata, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini harus mereka dengar, orang-orang menyembah matahari, orang-orang menyembah bulan, apalagi makhluk yang lebih kecil dari matahari dan bulan. Allah katakan, termasuk tanda kekuasaan Allah, adanya malam. Di surat Fussilat ayat 37. Di antara tanda kekuasaan Allah, adanya malam, adanya siang, adanya matahari, adanya bulan. Maka setelah itu apa? Setelah disebutkan itu 4 makhluk besar. Iya. Kita ada orang. Kenapa disembah orang soleh? Betul, dia baik. Apakah kebaikannya sudah sampai seperti matahari? Kan begitu pertanyaannya. Apakah kebaikannya sudah sampai seperti bulan? Sudah sampai seperti malam dan siang? Coba tanyakan. Ini saja kata Allah, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kamu sujud. Allah yang bilang ini. Jangan kamu sujud kepada matahari, jangan pula sujud kepada bulan. Kepada siapa yang harus kita sujud? Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna. Sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Itu kan ciptaan Allah. Sama kita juga. Masa kita harus sujud kepada yang dicipta seperti kita? Kata Allah, sujudlah kepada Allah yang menciptakannya. Seharusnya begitu. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika memang kalian hanya kepadanya beribadah. Demikian pula wa qauluhu, dan Allah berfirman. Ini ayat kedua. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin. Sesungguhnya Rabb kalian itu Allah. Sembahan kalian itu Allah. Bukan yang lain. Yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah tinggi di atas arsy.
Yukshil lailan nahara. Allah menggantikan malam dengan siang. Yatlubuhu haditha. Itu pergantiannya itu cepat. Tidak ada jarak antaranya. Kalau ada siang, langsung hilang malam. Kalau ada malam, langsung hilang siang. Lihat pengaturannya. Yatlubu haditha wasyamsa wal qamara, matahari dan bulan, wan nujum serta bintang, musakhkharatin bi amri. Semuanya itu tunduk terhadap perintah Allah. Masa itu yang besar-besar tunduk, kita ini yang kecil. Tinggi kita belum mencapai gunung. Iya. Belum. Apalagi mau mencapai langit. Sudah sombong. Ingat, semua itu adalah tunduk dalam perintah Allah. Lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya miliknya penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb alam semesta. Inilah dalil kalau kita ditanya, siapa Rabb? Ya Rabbu ya. Ya, menciptakan malam, siang, matahari, bulan, menciptakan langit dan bumi, ya, dan yang menciptakan segalanya. Dialah Rabb alam semesta yang harus saya beribadah kepadanya. Tidak ada sembahanku. Adapun ucapan warabbu wal ma'bud adalah sembahan. Ini insya Allah kita ambil lanjut nanti di pertemuan yang akan datang. Pernyataan yang berikutnya. Ini baru tanda bahwa Allah itu ada, yang harus kita sembah. Iya, berikutnya akan lebih jauh lagi nanti insya Allah. Apakah bayi bisa terkena sihir atau guna-guna? Bisa. Nih, semua bisa kena sihir. Bukan hanya bayi, semua. Orang besar, bahkan hewan ternak bisa kena sihir. Kendaraan, mobil, motor bisa kena sihir. Semua bisa kena sihir. Iya, semuanya bisa terkena sihir. Makanya kita dianjurkan untuk membaca doa dan bacaan penjaga kita dari kejelekan semua yang dicipta. Apa manfaat memberi makan pada kucing setiap hari? Arti kata kucing yang apa ini? Arti kata kucing yang berada di luar rumah, yang dilepas, dan bukan dengan sisa-sisa makanan. Apa maksudnya ini? Iya. Kalau memberi makan kucing, ini dia termasuk sedekah. Iya. Memberi makan kucing apa saja. Dia orang seperti dalam hadits Nabi SAW, siapa yang menanam sebuah pohon kemudian dimakan oleh orang atau burung atau apa saja, maka untuknya sedekah. Untuknya sedekah. Iya, semua yang kita beri makan itu bernilai sedekah, orang ataupun hewan. Katanya bagaimana agar bisa istiqomah dalam meninggalkan musik dan pelakunya. Ya, pertama jauhi pelaku. Jauhi pelakunya. Kemudian yang kedua, jauhi sebab-sebab yang membuat kita jatuh di dalam musik lagi. Iya. Kemudian yang ketiga, ganti teman dengan teman yang baik. Teman yang kadang kita mau melakukan itu, tapi dengan ada teman itu kita malu pada dia. Iya, itu yang ketiga. Yang keempat dan sebelum segala sesuatu itu adalah kita tentunya yang bertobat kepada Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas.
dan meminta pertolongan kepadanya supaya bisa meninggalkan itu, supaya bisa meninggalkan hal tersebut. Karena kalau kita hanya bersandar kepada kekuatan kita sendiri, itu tidak mampu kita tinggalkan apa yang kita mau tinggalkan, dan kita tidak mau juga tidak mampu ya melakukan hal yang sebaliknya kalau juga Allah tidak membantu kita. Kalau juga Allah tidak membantu kita, maka butuh kita ikhlas dan meminta bantuan kepada Allah, pertolongan kepada Allah, supaya kita diberikan kemampuan untuk hal tersebut. Apa itu as-sabiqunal awwalun? Ya. Di ayat kita baca itu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdepan lagi terdahulu yang memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansor. Baca lanjutan ayat. Kalau kita mau memahami sebuah ayat, maka baca sebelumnya atau setelahnya. Biasa itu diterangkan. Biasa itu iya. Baca sebelumnya atau setelahnya. Insya Allah kita akan tahu yang dimaksud dari ayat itu. Demikian pula terkait dengan hadis. Bolehkah menamakan anak perempuan dengan Az-Zahra? Karena ada saya baca pemberian gelar Az-Zahra pada nama Fatimah radhiyallahu anha berasal dari orang-orang Syiah. Mohon penjelasannya Ustaz, karena nama putri kami Fatimah Az-Zahra. Iya. Enggak masalah, yang penting kita bukan orang Syiah. Iya. Bukan berarti kalau ada kata baik digunakan oleh orang jahat, langsung kita enggak boleh kita pakai. Enggak. Iya. Kalau ada kata baik, maka boleh kita pakai. Bukan karena kita ke sana. Iya, karena bukan penamaan tapi pemikiran yang dilihat. Makanya ketika dalam hadits Bukhari Muslim datang seorang perempuan tabi'in kepada Aisyah. Ini menunjukkan dia nilainya adalah pemikiran, bukan nama. Jadi dia bertanya, "Ma balun nisa? Takdis saum wala takdis sholat." Kenapa itu perempuan? Dia ganti puasa kalau haid, tidak ganti sholat. Sebelum menjawab, Aisyah bertanya, "Haruriyatun anti? Apakah kamu orang berpemikiran Haruri?" Siapa itu Haruri? Khawarij. Pemberontaknya Ali. Pemberontaknya Ali bin Abi Thalib. Maka ini pemikiran. Karena orang Khawarij, istrinya kalau haid, ganti puasa, ganti sholat. Orang Khawarij, kalau istrinya haid misalnya 7 hari, dia harus ganti ini 7 hari. Orang Khawarij. Iya. Itu mereka. Makanya ketika ini perempuan bertanya begitu, Aisyah tahu ini pemikiran. Ini adalah pemikiran. Makanya saya bertanya, kenapa? Kamu orang Haruri? Dia bilang, tidak, saya cuma bertanya. Iya. Tapi itu pemikiran yang dilihat, bukan penamaan. Bukan penamaan. Iya. Pemerintah menetapkan gas 3 kilo khusus untuk orang miskin. Tapi kebanyakan orang kaya ikut juga menggunakannya. Bagaimana hukumnya? Karena mengambil hak orang miskin. Padahal hak untuk orang kaya adalah gas yang 12 kilo. Yang dia harus gunakan. Haramkah itu? Bagaimana jika gas tersebut dia pakai memasak? Apakah makanan yang dia masak juga haram? Tanya di pemerintah. Iya, kan pemerintah yang punya aturan. Pemerintah, jangan tanya ustaz. Ya, kalau pemerintah jawab haram, haram. Kalau pemerintah bilang tidak apa-apa, boleh. Kan ini aturannya pemerintah. Tidak boleh kita bertanya kepada ustaz. Ya, kalau masalahnya dengan pemerintah, jangan biasakan diri seperti itu. Karena
seorang yang punya keyakinan yang baik, berpegang dengan Quran dan Sunnah di atas pemahaman para sahabat, tidak akan menyinggung pemerintah di mimbar dan di meja taklim. Kalau ada orang menyinggung di khutbah Jumat, tapi bahasnya pemerintah, itu bukan orang baik. Itu bukan orang baik. Iya, itu tidak bisa diambil ilmunya. Karena kalau dia orang berilmu, kalau dia tahu pemerintah salah, dia akan pergi ke pemerintah nasihati. Tapi gimana caranya tidak mampu kita? Ya kita tidak diwajibkan sesuatu yang kita tidak mampu. Cukup kita ingkari dalam hati. Kan begitu. Kata Nabi, hati wa isma wa hati wa in aqadana wa darabat dhahrab. Dengar dan taat. Walaupun dia ambil hartamu, pukul punggungmu, dengar dan taat saja. Ya, apalagi mau bicara di mimbar. Jadi kita harus tahu itu masalah. Saya, kalau kita lihat KTP saya, Ustaz. Ditulis di KTP. Jadi bukan, ya tidak ada hubungannya dengan pemerintahan. Jadi kalau bertanya, jangan tanyakan masalah pemerintah. Kalau ada masalah pemerintah, kita harus tanya. Ini supaya tidak berulang. Di Ustaz siapapun. Kalau kita mengajinya memang mau dengarkan Quran Sunnah, jangan tanyakan kebijakan pemerintah di Ustaz. Kalau tidak, kita salah dalam bertanya. Kita salah dalam bertanya. Tidak boleh kita bertanya masalah pemerintah di mimbar dan di meja taklim. Karena keyakinan ahli sunnah wal jamaah tidak berfatwa dengan yang menentang pemerintah. Dan tidak mencela pemerintah di tempat umum. Karena bahaya. Itu masuk menghinakan pemerintah. Dan kalau menghinakan pemerintah, kita akan dihinakan. Man ahana sultanallahi fil ard ahanahu. Siapa menghinakan penguasanya Allah di bumi, Allah akan menghinakannya. Kita mau apa kalau ngomong begitu? Kita sendiri akan hina. Lihat aja dalam sejarah, orang mencela pemerintah pasti hina. Kalau dia masih bertahan, itu paling viral sesaat. Setelah itu tidak ada lagi namanya. Itu orang menghina pemerintah, Allah akan hinakan. Jadi tidak boleh kita begitu. Tidak boleh kita seperti itu. Kalau memang agak salah, nasihati dengan cara yang memang syariat sudah tetap. Iya, itu wallah. Apakah zikir pagi dan petang harus dibaca semua atau bisa hanya sebagian saja? Misalnya hanya 3 qul saja dan ayat kursi. Karena panjang Ustaz dan agak susah untuk dihafal semuanya. Yang kita mampu. Yang kita mampu saja. Kata Nabi SAW, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Jika saya menganjurkan kepada kalian sebuah anjuran, lakukan semampunya. Lakukan yang dimampu. Bagaimana seharusnya sikap saya kepada orang yang memberikan ucapan selamat bertambah umur kepada saya atau anak saya dengan disertai doa di WhatsApp maupun secara langsung? Apakah saya harus membalas atau bagaimana? Tolong disertai dalil tentang hukum perayaan ulang tahun. Iya, berarti perayaan ulang tahun dulu. Karena ucapan selamat cabangnya. Iya, jangan sampai kita berbicara cabang, tapi ternyata asalnya kita tidak tahu hukumnya. Ulang tahun itu bukan bagian dari Islam. Karena kenapa kita bilang bukan bagian dari Islam? Nabi tidak pernah berulang tahun. Putri beliau banyak tidak diulang tahunkan. Para sahabat tidak berulang tahun. Tidak pernah mereka mengatakan barakallahu fi umrik saat ulang tahun. Iya, tidak ada di para sahabat. Ketika di mereka tidak ada, maka itu menunjukkan bahwa bukan bagian dari agama. Karena tidak ada orang yang paling semangat dalam kebaikan yang melebihi para sahabat. Tidak ada. Kalau ada orang sekarang yang dibilang dia semangat, itu tidak ada bandingannya dan tandingannya dengan semangatnya sahabat. Dengan semangatnya sahabat. Iya. Tidak ada bandingan. Dan kalau itu adalah kebaikan, pasti mereka dulu yang melakukan. Pasti mereka dulu yang melakukan.
Dan pasti ada contoh juga dari Nabi SAW. Karena Nabi itu, kedudukan beliau wajib menyampaikan kepada umatnya, wajib. Walaupun itu setelah itu hukumnya sunnah atau wajib, tapi bagi beliau menyampaikannya wajib. Bagi beliau menyampaikannya wajib. Dan semua sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Maka hukum ulang tahun tidak ada bagiannya dalam Islam. Dan mengucapkan selamat juga tidak ada tuntunan, tidak ada diajarkan. Tidak ada diajarkan. Boleh seorang mendoakan semoga umur itu diberkahi, tapi bukan hanya sekali setahun. Umur kita butuh. Ya, diberkahi umur kita. Ya, tapi bukan di khusus saat berulang tahun. Ya, dan kalau ada yang ucapkan itu gimana? Kalau kita bisa nasihati, kita sampaikan saya tidak ulang tahun. Alhamdulillah, manfaatkan momen itu supaya orang tahu. Karena kalau kita diam-diam, kadang juga orang nanti berulang lagi. Ya, berulang lagi seperti itu. Ya, lebih baik kita sampaikan saja kalau saya tidak berulang tahun. Iya, supaya orang tahu dari awal kalau kita tidak melakukan itu. Iya. Terus, kalau kita belum mampu menyampaikannya, kita diam saja. Nggak ada yang bilang begitu. Diam saja. Iya. Itu yang dilakukan. Saya mau bertanya, misal kita terlambat bangun sholat subuh. Misalnya bangun jam 6 atau 6.30. Apakah sholat qobliyah dulu atau sholat subuh dulu? Lalu qadha qobliyah terus niat qadha atau bagaimana Ustaz? Ini kalau sudah terbit matahari berarti ya, boleh kita qobliyah dulu. 2 rakaat, kemudian kita sholat subuh. Kalau sudah terbit matahari. Beda kalau kita bangun belum terbit matahari, tapi sudah mau, maka sholat subuh dulu supaya tidak keluar waktu. Baru nanti setelah terbit matahari kita qadha 2 rakaat sebelum subuhnya. Dan kalau sudah lewat, maka kita qobliyah dulu dan baru kita sholat subuh. Seperti Nabi SAW. Belum di sebuah perjalanan, ketiduran semua sahabat. Dan beliau juga. Mereka tidak bangun kecuali setelah ada panas matahari yang menyinari. Mereka ada matahari. Maka mereka bangun pindah tempat. Ya, karena tempat itu ada jinnya, kata Rasulullah. Ya, yang membuat mereka terlelap sampai seperti itu. Maka bila azan seperti biasa, sholat sunnah, kemudian sholat subuh. Boleh dilakukan seperti itu. Bagaimana hukumnya jika ketika menunggu iqamah sholat asar dan ada seorang ibu yang sholat dulu, dia tidak menunggu untuk sholat asar berjamaah? Tidak wajib berjamaah bagi perempuan. Bagi perempuan tidak wajib untuk sholat berjamaah. Tapi kalau dia berjamaah karena dia di masjid, itu lebih utama. Lebih utama karena sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Sebagaimana diketahui bahwa ketika orang tua meninggal, maka amal jariahnya salah satunya adalah doa anak. Lantas bagaimana jika orang tua sering ke dukun karena kehendak ketidaktahuannya, apakah doa anaknya akan meringankan siksaan orang tuanya? Kalau dia kafir karena mendatangi dukun itu adalah kafir, kekafiran. Iya, Nabi yang bilang, bukan saya, jangan sampai. Iya, mendatangi dukun itu kekafiran. Kata Nabi SAW, man ata'arrafan ata'alahu an syai'in fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya kepadanya sesuatu, setelah itu dia benarkan, sungguh dia telah kafir terhadap yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi yang bilang kafir. Jadi, kalau orang kafir tidak ada manfaat. Doa anak semuanya. Dan kita. Ketika
ada pamannya Nabi meninggal dalam keadaan kafir, Abu Thalib, Nabi itu mendoakan. Allah katakan, walaupun kamu mendoakannya banyak, ia 70 kali tidak akan berguna untuknya. Dia kafir. Jadi kalau kafir tidak ada gunanya doa. Tidak ada lagi dibilang sedekah jariah, doa anak soleh, tidak ada lagi. Tidak ada, karena seorang meninggal di atas kekafiran tidak bermanfaat apapun lagi untuknya. Na'udzubillah. Apa pendapat Ustaz tentang orang yang berkata, saya itu beragama, tapi pakai logika. Juga kepada seorang yang bilang biarkan Tommy kalau dia maulid, tahlilan, karena uangnya Tonji yang dia pakai, bukan ji uangmu. Iya, betul. Tidak ada yang bilang kita rayakan maulid itu pakai uangku. Tidak, tapi dalam agama ini ada namanya tanasuh, saling menasehati. Kata Nabi SAW dalam hadits Tamim ad-Dari ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Lillah wali rasulihi wali kitabihi wali imati al-muslimina wa amatihim. Agama itu kan nasihat. Untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin, dan untuk keumuman kaum muslimin. Ini bentuk cinta kita kepada sesama. Karena Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia senang untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya. Kita senang ini kenal agama, kita senang kenal hadis, kenal apa yang Nabi lakukan. Makanya kita sampaikan. Dan orang menyampaikan sesuatu yang dia tahu kepada kita, berarti dia cinta kepada kita. Karena man nasahat faqad ahabba. Siapa menasihatimu, maka dia cinta kepadamu. Tapi waman dahanat faqad ghasyak. Siapa membiarkanmu begitu? Iya, uangnya Ji. Oh, dia menipumu itu. Dia manis muka terhadapmu. Dia maunya itu, mau makan telur. Hati-hati. Dia menipumu itu. Coba nanti kamu tidak maulid lagi, kamu tidak tahlilan lagi, dia akan meninggalkanmu. Akan ada uangmu. Dia akan tinggal. Tapi ini yang menasihatimu. Dia tidak akan meninggalkan nanti kamu miskin. Ini bentuk kepedulian. Kita tahu Ji, uangmu Ji yang habis. Ini bukan masalah uang. Menegakkan nasihat. Itu Ji. Iya. Jadi kalau ada orang begitu, tidak ada hidayah. Iya, kita juga begitu dulu sebelum dapat hidayah. Doakan hidayah untuknya. Ataupun orang yang berpendapat saya beragama itu pakai logika. Nah, agama itu orang pakai wahyu. Iya, karena kita tidak bisa beragama kalau tidak ada wahyu dari Allah. Makanya itu diturunkan kitab dari langit. Dan diutus Rasul. Kalau pakai akal, kita tidak usah diutus Rasul. Tidak usah diturunkan kitab dari langit. Kalau memang harus hanya pakai akal. Agama itu tidak pakai akal. Lihat kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuffaini aula bil masih min a'laha." Kalau agama itu pakai akal, maka bagian bawah sepatu itu lebih pantas diusap daripada bagian atas. Tapi kan Nabi suruh kita bagian atas diusap. Kalau kita sholat mau pakai sepatu, misalnya kita lagi safar di gunung, di hutan atau di laut, terus kita pakai sepatu. Kenapa kita sholat pakai sepatu? Saat kita wudhu, kenapa kita tidak cuci kaki kita? Kita usap saja di atas sepatu, di atasnya, bagian atasnya. Kenapa kita usap bagian atas? Karena Nabi yang ajarkan. Padahal yang kotor yang mana? Kan yang bawah. Tapi kan agama bukan pakai akal. Agama itu pakai dalil. Nabi lakukan enggak? Quran ada enggak? Jadi yang harus kita pahami. Iya. Terlalu lama ya? Kita lihat lagi sini sedikit. Lafaz sholawat Nabi yang sunnah dibaca 100 kali itu apa Ustaz? Tidak tahu. Coba kita hanya katakan. Apakah ada 7 sahabat ketika lupa saat sholat sunnah? Misal, anak sholat sunnah rawatib zuhur 4 rakaat sekaligus. Tapi tahiyat di rakaat kedua
dan sadar pada saat berdiri di rakaat ketiga, tapi tahiyat di rakaat kedua dan sadar pada saat berdiri rakaat ketiga. Apa maksudnya itu? Ini yang gini. Apa yang berlaku di sholat wajib itu berlaku di sholat sunnah. Itu berlaku juga di sholat sunnah. Iya, tidak ada perbedaan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Jadi kalau di sholat wajib kita sujud sahwi, maka di sholat sunnah juga kita dianjurkan sujud sama hukumnya. Terakhir, bagaimana sholat seorang yang ketika sholat berjamaah berdua, ia berada di sebelah kiri imam dalam keadaan tidak tahu ilmunya? Sah sholat. Sah sholat kalau dia tidak tahu. Tapi kalau kita yang imam tahu, kita geser. Boleh geser ke sebelah kanan. Itu makmumnya. Boleh kita arahkan. Walaupun dalam sholat. Seperti yang Nabi lakukan. Belum pernah sholat, datang Ibnu Abbas, sholat di samping kiri. Maka belum putar. Ibnu Abbas ke sebelah kanan. Dibolehkan. Dibolehkan. Tapi kalau tidak, sholatnya tetap juga dianggap jamaahnya. Cuman menyelisih sunnah. Menyelisih yang disunnahkan. Sunnah itu kalau berdua, samping kanan. Kalau bertiga, ya di belakang. Di belakang. Ini kalau jamaah laki-laki. Adapun jamaah perempuan, sunnahnya imamnya di tengah. Makmum. Imamnya di tengah makmum. Maksudnya sama. Tidak ke depan. Tidak ke depan. Itu wallahualam, alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pertemuan akan datang. Subhanallah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.